Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang 10 kesalahan berwudu yang dapat membatalkan sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu memiliki kedudukan yang paling penting dalam agama Islam. Sebab tidak sahnya wudu menjadi tidak sahnya pula dalam sholat yang kita kerjakan. Sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi seorang muslim bagaimana ia berwudu. Sabda Rasulullah yang menyatakan tidak diterima sholatnya jika wudunya tidak benar. Inilah reaksinya, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapatkan secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan ada 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dalam tata cara berwudu. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu dan mengakibatkan anggota wudu tidak terbasuh oleh udara. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan kitab sahihnya dari Muhammad bin Diyad, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abdul Hasim atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh udara ketika wudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mikdan dan dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah laki-laki yang sedang sholat, sedangkan di sebelah belakangnya kaki berada di bagian depan tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham, uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholatnya. Yang ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah tanda was-was dari setan, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah membasuh lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu dengan membasuh setiap anggota wudunya tidak lebih dari 3 kali. Maka yang wajib bagi semua orang muslim adalah membuang segala sesuatu yang ada atau keraguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan jangan menambah lagi dari 3 kali cucian untuk menolak suatu yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat,
boros dalam menggunakan air. Hal ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melebihi-lebihan. Quran Surat Al-An'am 141. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam menggunakan udara. Maka beliau saat bertanya, apa dalam masalah air ada pemboros? Beliau mengatakan, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menyebut nama Allah ke dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membaca sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk membangunnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak menjawab salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam, beristinja, mencuci dubur setelah membuang angin atau kentut. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya ada pada buang air kecil, kencing atau buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut buang angin beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam kitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya tentang adanya istinja dan kentut. Yang ada hanya berwudu. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang yang tidur di masjid ketika iqamah dikumandangkan dibangunkan oleh orang sebelahnya, langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang wajib baginya berwudu karena ia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia hanya sekedar tiduran dan masih ingat yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsyaq. Istinsyaq adalah udara hingga ke pangkal hidung, dan istinsyaq adalah mengeluarkannya air yang dihirup dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil istinsyaq dan istinsyar adalah terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari Imran mensifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia kumur, mencium udara ke hidung sampai pangkal hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa berwudu, hendaklah ia menyentuh udara ke hidung dan menghirupnya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersesuci dari air besar dengan batu, mengerjakannya dengan ganjil, tidak genap. 9. Banyak yang menganggap mengusap leher favorit, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak disarankan dan tidak termasuk ibadah wudu. Yang 10. Doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa saat membasuh anggota wudu, tidak memiliki dasar.
Tidak ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap anggota wudhu. Disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah bacaan basmalah di awal wudhu dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir wudhu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 kesalahan berwudhu yang dapat membatalkan sholat. Sahabat beriman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.